Hoax atau fakta? Menteri Agama Nasaruddin Umar sebut korupsi boleh asal sesuai syariat. Hoax sudah. Pasti hoax deh ya. Hoax. Mana ada orang kejahatan dibolehin dan ada syariatnya, sesuai syariatnya. Jadi gimana Mas Anil? Awal mula Ini kesekian kalinya Kiai Nasaruddin ini diterpa hoaxnya banyak, sering sekali dia. Kenapa ya? Padahal ya di publik juga ya nggak terlalu neko-neko, nggak bikin masyarakat apa pernah ucapan aja kali ya, setelah tidak mungkin dia pernah beberapa kali tuh. Iya, ada yang kemudian memenggal pidato atau ceramahnya dia gitu kan. Nah ini kesekian kali Profesor Nasaruddin yang terkena hoax ya. Kali ini dia disebut menyampaikan kabar kalau korupsi itu secara syariah dan prosedur yang tepat ini. Jadi kira-kira ya boleh korupsi tapi sesuai syariah gitu. Itu gimana caranya? Itu enggak, logikanya nggak masuk sebenarnya. Nah dari situ kita sebenarnya sudah bisa mencerna bahwasanya seseorang sekaliber Nasaruddin yang juga imam besar di Masjidil Istiqlal, di Masjid Istiqlal, rasanya nggak masuk akal ketika ngomong itu. Nah dari situ ya pertama logik berpikir kita bisa mainkan gitu ya. Jangan sampai kita dipelintir oleh orang-orang yang sengaja bermaksud tidak baik gitu ya. Karena pasti ada maksud ketika seseorang membuat konten ini. Tadi kebencian, bisa jadi karena ideologi misalkan, bisa jadi karena ideologi beda partai, beda kepentingan politik gitu ya. Nah itu sih kenapa kemudian ini kita bisa di awal menyebut ini adalah hoax. Kemudian nah tentu kita tidak bisa menyebut ini hoax tanpa ada acuan dasarnya. Sebelum foto ini beredar, yang di postingan pertama itu ada ini dihapus ya. Ada wawancara fotonya, wawancara dengan Nasaruddin, seolah-olah bentuknya wawancara. Kayak doorstop gitu kali ya. Ya doorstop. Tetapi di situ ada jari tangan yang ternyata jumlahnya 4. Jadi tangan ini memegang mikrofon atau megang handphone, tapi jarinya cuma 4. Nah itu kegagalan AI sebenarnya. Ada beberapa AI kalau kita gunakan mendeskripsikan seseorang dan dia menampilkannya, ada yang jarinya cuma nggak lengkap, ada yang 3, ada yang 6. Sehebat-hebatnya teknologi pasti ada aja celah yang dia gagal ya. Nah dari situ wah ini benar adalah AI. Nah itu kemudian ada juga sebentar, Nasaruddin pada tanggal 19 November 2024 pernah menyatakan korupsi hukumnya haram. Ya, 2024. Sekarang 2026. Nah, nggak mungkin pernyataan dia berubah dari 2024 sampai dengan 2026. Udah jadi menteri tuh. Udah Desember kan 2024. Ya, Desember 2024 udah belum lama 1 bulan. Nah, pernyataan ini kemudian juga dibantah oleh Tobib itu Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Bahwasannya dia menyatakan Menteri Agama dan Kementerian Agama tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang tercantum dan dinarasikan dalam video ini. Jadi tidak ada. Ini udah bantahan sudah ada. Secara logika berpikir juga nggak masuk akal. Ketiga adalah ada foto yang digunakan dalam pembuatan disinformasi ini juga terindikasi pakai AI. Jadi selain video dia juga bikin ini ya, kayak bikin apa tuh grafis, kutipan-kutipan yang bikin mungkin orang bisa gampang percaya gitu nih, kayak carousel kutipan Menak ngomong korupsi yang dilakukan secara syariah dan prosedur tepat itu aman. Terus di bawahnya ditambah ada ex Menteri Agama juga kan, Gus Yakut, sama ada satu lagi tokoh dari mungkin Kementerian Agama juga. Jadi kayak terniat banget bikinnya, ada video dan juga kayak carousel tambahan grafis
kutipan gitu. Jadi kayak seakan-akan ini bener Menteri Agama ngomong ini terus dikutip jadiin grafis gitu, bikin orang makin, kalau yang literasinya nggak cukup bagus ya percaya aja. Maksudnya sih Menteri Agama bukan nyaranin, nyebut korupsi sah gitu kalau dilakukan cara syariat. Iya, ada. Mana ada namanya korupsi, melanggar hukum. Bukan melanggar hukum juga, pasti melanggar agama juga kan. Dosa besar juga korupsi, menyusahkan banyak orang. Ya. Tapi kalau banyak koruptor dapat perlakuan istimewa, Nah, istimewa apa? itu fakta kan. Nah, itu fakta. Nah, kalau pencuri ayam sama-sama mencuri kan? Iya. Kok masnya batuk kalau dengar mencuri? Enggak bang, enggak mau lu enggak bakal diciduk bang. Minum bang. Jangan-jangan ada yang lu simpen nih bang. Iya. Jadi korupsi itu mencuri gitu ya. Iya. Sama dengan mencuri, maling gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisa sih koruptor itu dihapus aja, gantinya ya ke maling aja, disebut maling aja. Maling uang rakyat. Iya. Ya, tambahin maling uang rakyat. Nah, kemarin kan cukup tragis ya kita dengar ketika ada maling ayam digebuk sampai meninggal dunia dan meninggalkan anak yang sedih banget lihat videonya. Dia meninggal viral di mana-mana. Anaknya ini menjerit untuk memanggil bapaknya yang sudah tiada gitu. Dan dia dihukum sampai meninggal gitu. Ini koruptor banyak sekali yang dihukum hanya Kadang mirisnya ketika maling yang kelas bawah lah, kelas rakyat dihukumnya divonisnya banyak lebih lama tuh dibanding yang yang korupsi maling uang rakyat ratusan triliun, miliaran, tapi divonisnya malah lebih ringan. Vonisnya jadi kayak terbulak-balik lah. Nah, walaupun yang di Bali itu kan gini, satu yang perlu kita ini. Ketika koruptor ditersangkakan, dia bisa mengajukan pra peradilan. Maling ayam. Gak bisa. Pernah dengar gak sih? Walaupun bisa ya sebenarnya. Iya bisa. Pernah gak sih? Iya. Maling ayam melakukan pra peradilan gitu kan. Kalau buat mereka ya buang-buang waktu dan buang-buang hukum itu juga. Tumpul kemana? Ke bawah. Tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan masih dan ya semoga hukum kita terus jadi lebih baik, di era pemerintahan Presiden Prabowo ini. Amin. Aminin aja deh kan. Semua menteri-menterinya kerja benar, pejabat-pejabat juga udah takut korupsi. Hukumannya yang bikin takut orang-orang korupsi gitu. Kalau yang hukumannya masih segitu-segitu aja ya nggak ada yang takut-takutnya. Oke, kita labelin yang narasi kedua ini soal Menteri Agama Nasaruddin Umar sebut korupsi boleh asal sesuai syariat. Itu adalah hoax.